Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padma Adriana Sari. Saya dosen jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Malang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengauditan manajemen. Saya akan menjelaskan mata kuliah ini yang meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah pengauditan manajemen. Jadi mata kuliah ini membekali mahasiswa atas materi pelaksanaan audit manajemen pada fungsi aktivitas perusahaan pada tingkat strategik, pengendalian dan operasional yang masih memerlukan perbaikan, sehingga mahasiswa mampu memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Kemudian kemampuan yang diharapkan diperoleh oleh mahasiswa, yaitu pertama menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit manajemen. Selain itu, diharapkan juga mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan bukti-bukti audit. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit manajemen. Selain dari kemampuan teori yang diharapkan, mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan pemikiran yang logis dan kritis, kinerja mandiri maupun kelompok, mengambil keputusan berdasarkan analisis, serta mampu mempresentasikan ide dengan jelas di depan audiens. Kemudian materi pembelajaran yang disampaikan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah konsep dasar audit manajemen. Konsep dasar ini berisi konsep dan definisi audit manajemen, tujuan audit manajemen, ruang lingkup dan sasaran audit, prinsip dasar audit, perbedaan audit manajemen dan audit keuangan, tahap audit manajemen, audit 3E atau ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas, kemudian juga langkah-langkah audit. Selanjutnya adalah pelaporan yang meliputi kertas kerja, program audit, pelaporan serta contoh laporan audit manajemen. Selanjutnya, materi yang disampaikan adalah audit atas fungsi pengadaan, audit sumber daya manusia, audit pemasaran, audit produksi dan operasi, audit sistem penjaminan kualitas, audit manajemen keuangan, audit perpajakan, dan audit lingkungan. Kemudian, mode perkuliahan yang kita lakukan adalah secara online. Kemudian metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tugas kelompok, presentasi, pengerjaan latihan soal, dan sebagainya. Nah, interaksi antara saya dengan mahasiswa kita lakukan dengan berbagai fasilitas yang bisa kita temukan secara online seperti Zoom, lewat WA Group, lewat video, kemudian lewat diskusi secara tertulis di LMS maupun lewat WA Group. Kemudian sistem penilaian untuk mata kuliah pengauditan manajemen ini saya lakukan dengan menilai tugas individu, tugas kelompok, presentasi, kuis, serta UTS dan UAS. Baik, setelah ini saya akan menunjukkan pembelajaran lewat LMS yang biasa saya gunakan dengan mahasiswa saya untuk mata kuliah audit manajemen. Baik, berikut adalah LMS untuk mata kuliah pengauditan manajemen Diploma 4 Akuntansi Manajemen. Oke, jadi di atas terdapat judul mata kuliah. Kemudian di sini saya jelaskan tentang deskripsi mata kuliah, seperti tadi sudah saya sampaikan. Kemudian materi-materi yang akan kita bahas selama 1 semester. Saya juga menuliskan literatur yang digunakan, yaitu IPK Bayangkara 2015 Audit Management dan juga Ulton L. Anderson 2017. Namun saya juga membebaskan mahasiswa untuk menggunakan literatur yang mereka temukan, asalkan materinya sesuai dengan apa yang kita bahas selama 1 semester. Di LMS ini juga saya sediakan email serta HP sehingga mahasiswa bisa mudah menghubungi saya.
Saya cantumkan RPS Audit Management juga di sini agar mahasiswa tahu kegiatan yang akan kita lakukan selama 1 semester di mata kuliah Audit Management. Baik, di sini di pertemuan pertama, saya membahas tentang konsep dasar Audit Management sesuai dengan yang ada di RPS. Oke, nah sebelumnya saya minta mahasiswa untuk membaca dulu bagaimana gambaran umum audit manajemen. Jadi saya minta mahasiswa untuk membaca di literatur yang mereka miliki atau bisa juga dengan browsing materinya di internet mengenai beberapa hal terkait dengan audit manajemen sebelum kita bahas bersama. Kemudian saya juga minta mahasiswa untuk membentuk kelompok karena kelompok ini akan digunakan terus selama 1 semester untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok. Di pertemuan kedua, baru saya bahas jawaban yang sudah dijawab oleh mahasiswa, sekaligus juga memberikan materi, saya menyampaikan materi lewat media Zoom, yang setelah ini akan saya tunjukkan cuplikannya. Nah, kemudian setelah saya menyampaikan materi, saya minta mahasiswa untuk mengisi review materi konsep dasar audit manajemen. Saya tunjukkan beberapa pertanyaan, jadi di sini saya menyampaikan, memberi pertanyaan sesuai dengan yang sudah saya sampaikan lewat penjelasan di Zoom. Jadi seperti contohnya di sini, auditor internal melaporkan keandalan data akuntansi kepada manajemen perusahaan. Nah, saya minta mahasiswa untuk memilih apakah sudah benar atau salah. Gitu. Oke, nah di sini nilai maksimalnya 90, kemudian di sini saya bisa melihat bagaimana pencapaian mahasiswa. Apakah mahasiswa sudah bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik atau belum. Nah, hal ini menjadi evaluasi bagi saya, apakah mahasiswa sudah memahami materi yang saya jelaskan atau belum. Baik, saya lanjutkan lagi. Di pertemuan selanjutnya, kami membahas tentang tahapan audit manajemen. Untuk pertemuan ini, saya menjelaskan lewat video. Jadi, untuk audit manajemen ini, di pertemuan sebelumnya, saya sudah minta mahasiswa untuk membaca terlebih dahulu dan menjelaskan secara tertulis bagaimana tahapan dari audit manajemen. Kemudian di pertemuan ini, saya jelaskan melalui video. Saya tunjukkan sekilas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tahapan audit manajemen. Jadi pada saat kalian mengerjakan latihan soal di awal pertemuan kemarin, kalian sudah menjawab ya apa saja tahapan audit manajemen. Jadi ada 5 ya tahapannya, ada audit pendahuluan, review dan pengujian pendahuluan manajemen, audit rinci, laporan, kemudian tindak lanjut. Nah, untuk masing-masing tahapan ini akan kita bahas secara ringkas ya di slide-slide berikut ini. Untuk lebih rincinya kalian bisa baca di referensi yang sudah saya sampaikan kemarin. Oke, jadi yang pertama melakukan audit pendahuluan. Jadi di audit pendahuluan ini kegiatan yang dilakukan adalah pertama mencari tentang informasi latar belakang objek. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang apa, struktur organisasinya seperti apa, kemudian tujuan perusahaannya untuk apa, gitu ya. Kemudian setelah itu juga melakukan penelaahan peraturan, ketentuan dan kebijakan. Jadi misalnya kalau di bank gitu ya, melakukan audit manajemen di bank berarti peraturannya yang dipakai dari Bank Indonesia, kemudian ketentuan dan kebijakan di bank tersebut seperti apa gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya penemuan objek yang memiliki potensi kelemahan. Jadi di audit pendahuluan ini sambil mencari latar belakang objek, juga mencari aktivitas apa saja yang terjadi di objek tersebut. Kemudian juga mencari objek-objek apa saja yang memiliki potensi kelemahan.
selanjutnya adalah menentukan tujuan audit sementara. Oke, kita bahas lebih lanjut tentang tujuan audit sementara ya. Jadi, tujuan audit ini mengacu pada alasan perusahaan melakukan audit manajemen. Nah, contoh alasan melakukan audit manajemen ini seperti ini ya, terjadinya pemborosan sumber daya, tujuan perusahaan yang tidak tercapai, penyimpangan terhadap aturan dan kebijakan perusahaan, serta sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik di perusahaan. Itu ya, jadi tujuan audit misalnya untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga ekonomis, efisien dan efektif gitu ya, dan sebagainya. Jadi tujuan audit itu mengacu kepada alasan perusahaan melakukan audit manajemen. Baik, itu tadi adalah cuplikan video penjelasan mengenai tahapan audit manajemen. Nah, setelah melihat video, saya minta mahasiswa untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait video tersebut. Jadi untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memang menyimak video tersebut sampai selesai dan memahami penjelasan yang ada. Nah, apabila mahasiswa ada yang tidak paham, saya berikan kesempatan untuk menanyakan lewat WA group atau lewat WA secara langsung kepada saya. Saya juga memberikan absensi lewat LMS yang bisa diisi oleh mahasiswa lewat LMS. Gitu. Nah, karena LMS ini memanfaatkan internet dengan berbagai keterbatasan, biasanya untuk tugas-tugas seperti ini saya berikan jangka waktu beberapa saat. Jadi seperti absen saya berikan waktu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore untuk jaga-jaga kalau misalnya ada masalah jaringan internet atau masalah mati listrik di salah satu rumah mahasiswa gitu. Kemudian untuk tugas-tugas seperti ini kadang saya berikan waktu 3 hari atau 5 hari tergantung dari jumlah tugas yang saya berikan. Jadi kalau tugasnya cukup panjang, saya berikan waktu yang cukup panjang karena untuk mengatasi gangguan-gangguan internet dan listrik yang mungkin saja dapat terjadi di mahasiswa masing-masing. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mencari contoh laporan audit manajemen. Kemudian saya minta mereka untuk mempresentasikannya secara berkelompok. Jadi hal ini saya lakukan biar agar mahasiswa itu bisa tahu bagaimana penerapan audit manajemen di perusahaan yang sesungguhnya begitu. Jadi tidak hanya teori saja melihat contohnya lewat buku, tapi juga mencari contoh penerapannya yang sesungguhnya terjadi di perusahaan seperti itu. Jadi saya minta masing-masing kelompok untuk mencari contoh laporan audit manajemen di internet. Kemudian saya minta masing-masing kelompok tersebut untuk mempresentasikan hasil yang mereka browsing dan juga menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan laporan audit manajemen yang mereka temukan. Seperti contohnya, contoh pertanyaan yang saya berikan adalah apakah tujuan dilakukannya audit manajemen di perusahaan tersebut, kemudian permasalahan apa yang ditemukan oleh auditor di perusahaan tersebut, kemudian bagaimana rekomendasi yang diberikan oleh auditor pada perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi mahasiswa tidak hanya mengetahui bagaimana teorinya, tapi juga penerapannya di perusahaan seperti apa. Baik, setelah ini akan saya sampaikan contoh pengajaran lewat Zoom yang saya lakukan di pertemuan kemarin, minggu sebelumnya, untuk mata kuliah audit manajemen ini. Yang terakhir ya, beda audit manajemen dan audit laporan keuangan. Bisa disebutkan dua aja bedanya. Ada yang mau membacakan? Saya oke, silakan Tarisa. Manajemen audit itu bisa dilakukan oleh internal auditor atau konsultan manajemen. Selain itu, di Indonesia manajemen audit bisa dilakukan oleh BPKP dan BPK. Kalau audit laporan keuangan harus dipimpin oleh seorang registered accountant dari sebuah kantor akuntan publik.
Untuk yang kedua, manajemen audit biasanya dilakukan jika manajemen merasakan adanya kebutuhan, misalnya jika laba perusahaan terus turun, biaya terus meningkat, terasa banyak terjadi pemborosan dan kecurangan. Untuk yang laporan keuangan dilakukan secara rutin. Begitu. Oke. Dinyalakan videonya, Teresa. Kelihatan mukanya. Sudah, Bu. Kalau dinyalakan kadang mati suaranya, soalnya sinyalnya nggak kuat. Oh, ya udah. Ya wis, kalau pas bisa dinyalakan ya. Nanti biar temennya nggak kangen gitu loh. Kelihatan mukanya. Ya, Oke, saya share dulu PPT-nya ya. Terima kasih sudah dibacakan jawabannya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Oke, pertama kita ke konsep dasar audit ya. Ini jadi ada sumber daya, ada informasi, ada teknologi. Jadi ini sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sumber daya ini sama perusahaan itu akan diolah sehingga bisa mencapai tujuan perusahaan. Gitu ya, secara umum kan seperti itu. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Berarti harus ada perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengarahan ya dari manajemen perusahaan. Nah, dalam proses itu juga perlu adanya pengawasan dan pengendalian. Bentuk pengendaliannya lewat pengendalian internal ya. Nah, ini sebetulnya dibahas di audit keuangan, pengendalian internal. Jadi, pengendalian internal itu adalah pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut. Kita bahas dulu ya beberapa. Jadi, yang pertama dapat dipercaya data akuntansi. Data akuntansinya dapat dipercaya. Nah, ini contohnya, jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan supaya data akuntansi mereka dapat dipercaya ya. Misalnya, perusahaan menetapkan ada 5 karyawan di bidang akuntansi gitu. Satu tugasnya melakukan input transaksi, satu bertugas sebagai kasir gitu, dan seterusnya. Nah, misalnya pegawai bagian akuntansi itu cuma satu, walaupun perusahaannya cukup besar gitu ya, tapi akuntannya cuma satu, katakanlah seperti itu. Nah, satu akuntan ini bertugas untuk menerima uang kas, menyetorkan dana ke bank, tapi juga mencatat sampai membuat laporan keuangan. Nah, kalau akuntannya cuma satu, resikonya apa? Kira-kira. Kan bisa terjadi kesalahan ya, bisa terjadi kesalahan yang disengaja ataupun yang enggak. Jadi misalnya dia salah tulis, mau mencatat 100 juta, keliru 110 juta gitu misalnya. Atau dia bisa pinjam uangnya dulu dipakai untuk keperluan pribadi dan nggak ada yang tahu gitu kan, kalau orangnya cuma satu. Tapi kalau misalnya orangnya ada beberapa dan bertingkat, ada yang memeriksa, ada yang mengerjakan, dan selanjutnya, berarti kan data akuntansinya lebih reliable ya, dapat dipercaya karena sudah ada pembagian tugas masing-masing dan saling memeriksa tugasnya. Nah, itu salah satu contoh pengendalian internal agar data akuntansi dapat dipercaya. Gitu. Nah, tujuan kedua pengendalian internal itu pengendalian yang dilakukan agar terjaga keamanan aset perusahaan. Nah, kira-kira gimana contohnya supaya aset perusahaan itu aman? Misalnya mesin-mesin, gimana caranya biar mesin-mesin di sebuah perusahaan itu tidak hilang? Kira-kira apa yang dilakukan sama perusahaan? Ada yang bisa membantu memberi contoh? Jela, mungkin Jela? Ya, Bu. Gimana caranya kira-kira Jela biar mesin-mesin di suatu perusahaan itu nggak hilang gitu dari orang? Mungkin disimpan di tempat yang aman dengan pengawasan yang ketat. Ya betul. Jadi disimpan di tempat yang aman, ada pengawasan, yang misalnya ada CCTV, dikunci, terus ada satpam. Nah seperti itu ya. Terus kalau misalnya cash, uang kas itu disimpan di bank kayak gitu. Nah
itu salah satu bentuk pengendalian internal untuk menjaga keamanan aset perusahaan. Oke, kemudian berjalannya operasi secara efisien, ini contohnya misalnya perusahaan menetapkan aturan jam 7 malam semua karyawan sudah harus mematikan mesin gitu ya. Jadi kan misalnya mesinnya berjalan lebih dari itu kan nanti ada pemborosan listrik ya, pemborosan listrik dan tenaga. Nah, padahal operasi itu harus seefisien mungkin. Nah, dengan aturan itu berarti kan ada pengontrolan ya bagaimana supaya operasi di perusahaan itu berjalan dengan efisien. Nah, yang terakhir ditaatinya ketentuan peraturan dan kebijakan. Ini contohnya misalnya kalau ada karyawan yang melanggar akan diberi hukuman, gitu ya. Itu salah satu contoh dari pengendalian internal untuk memastikan bahwa karyawan mentaati peraturan dan kebijakan perusahaan. Nah, dalam proses ini tadi, proses pengolahan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan tadi perlu adanya pengendalian ini, ya, biar semua aktivitas di perusahaan itu berjalan sesuai yang direncanakan sama perusahaan. Nah, selain pengendalian juga perlu adanya pengawasan. Baru pengawasan itu pakai aktivitas audit, gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari di semester ini. Ya, ini hubungan yang ditimbulkan dalam audit ini secara umum saja ya. Jadi ada pihak satu ini auditor, pihak dua ini auditi. Auditi itu pihak yang diaudit ya, manajemen, karyawan. Gitu. Nah, ini diaudit. Auditi ini perlu melakukan pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Nah, pemegang saham itu kan pasti menginginkan perusahaan yang dia punya saham itu tadi dikelola dengan baik ya, sehingga dari saham yang disetor itu menghasilkan keuntungan yang baik gitu kan. Nah, bentuk pertanggungjawabannya berupa laporan audit ini. Jadi di laporan audit kan sudah tertera ya bahwa laporan keuangan itu disajikan sesuai dengan standar gitu kalau audit keuangan. Oke, nah kemudian dari pemegang saham ke auditor ini juga ada panah, ini ada tulisannya pengesahan, ini maksudnya laporan audit itu disahkan oleh auditor sehingga bisa dibaca oleh pemegang saham. Ya, ini hanya hubungan secara umum saja. Jenis-jenis audit ada ini ya, sebetulnya ini lebih banyak lagi ya, ada beberapa macam lagi. Tapi secara umum yang sering diketahui itu ini audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit internal, dan audit operasional atau audit manajemen. Ya, ini ya, yang harusnya kalian pelajari lebih dulu audit laporan keuangan. Baru audit manajemen. Nah, ini aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Ya, ini tadi tipe-tipe audit dan perbedaannya ya. Jadi yang kita lihat dua ini. Pertama, audit laporan keuangan. Nah, ini kalian pasti sudah tidak tidak asing lagi ya dengan audit laporan keuangan ini. Jadi kalau audit laporan keuangan itu yang memeriksa auditor eksternal. Ya. Jadi auditor eksternal itu auditor yang berada di luar perusahaan. Jadi dia bekerjanya di kantor sendiri. Di KAP namanya, kantor akuntan publik. Jadi dia tidak tergabung dalam sebuah perusahaan. Itu ya namanya, makanya auditor eksternal. Nah, auditor eksternal ini bertanggung jawab kepada pihak ketiga, ya, investor dan kreditor. Makanya namanya itu akuntan publik karena tanggung jawabnya ke publik ya dia. Jadi tugasnya auditor eksternal ini menentukan apakah laporan keuangan auditi sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Prinsip akuntansi berlaku umum itu SAK etap gitu ya. Kalau perusahaannya go public berarti pakai SAK. Kalau perusahaannya belum go public, SAK etap gitu ya. Kalau UMKM, SAK UMKM, kalau syariah ya SAK syariah, sesuai dengan yang digunakan perusahaan. Jadi auditor itu memeriksa sesuai dengan standar yang digunakan perusahaan, gitu ya. Oke, nah untuk auditor internal ini juga sama ya, ada juga yang memeriksa laporan keuangan tapi
tapi auditornya berada di dalam perusahaan. Nah, itu bedanya apa? Dia sama-sama memeriksa laporan keuangan ya, tapi kalau ini diperiksa oleh auditor internal, ini auditor eksternal. Kalau auditor internal itu ya auditor yang bekerja di dalam perusahaan, dia setiap bulan digaji sama perusahaan untuk memeriksa laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan. Nah, bedanya tapi dia melaporkannya itu ke manajemen dan pemilik perusahaan. Tuh, ya. Jadi biasanya pemilik perusahaan dan manajemen yang di tingkatan yang lebih tinggi ya, itu ingin tahu apakah laporan keuangan yang ada di dalam perusahaannya itu sudah sesuai atau belum dengan kondisi sebenarnya gitu ya. Jadi itu tugasnya auditor internal untuk melaporkan ke pemilik perusahaan bahwa laporan keuangannya sudah sesuai atau belum. Gitu. Tapi kalau auditor eksternal dia melaporkannya ke investor, kreditor, masyarakat gitu ya. Jadi laporannya auditor eksternal itu yang dimuat di website-website. Kalau kalian misalnya buka laporan keuangannya Nestle gitu ya, di halaman pertama itu pasti laporan keuangannya, di halaman-halaman awal nanti kalian akan temukan laporan auditor independen. Jadi laporan keuangan ini sudah diaudit oleh yang Baik, itu tadi adalah cuplikan ketika saya mengajar audit manajemen di pertemuan minggu sebelumnya untuk kelas D4 akuntansi manajemen. Itu tadi adalah penjelasan untuk mata kuliah pengauditan manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.